Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mam Irma di Cooking Class. Easy to cook with real food. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, di slide ini Mam Irma akan menyampaikan informasi mengenai contoh makanan alami dan makanan olahan yang sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Well friends, berikut adalah pengertian makanan alami atau Mam Irma sebut dengan real food. Ya, pengertian real food adalah semua bahan makanan yang berasal dari alam dan diolah tanpa ada penambahan zat kimiawi. Oke, students. Di slide berikut ini adalah pengertian makanan olahan atau disebut juga dengan packaging food ya. Pengertiannya adalah semua bahan makanan yang sudah mengalami pengolahan dan juga mengalami tambahan zat-zat kimiawi dan biasanya sudah dikemas. Baik teman-teman, berikut ini adalah contoh makanan olahan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Oke, di slide berikut ini teman-teman adalah beberapa contoh makanan kemasan ya. Biasanya makanan ini disebut dengan makanan olahan atau makanan instan ya, karena biasanya pengolahan makanan ini sudah ditambah oleh bahan-bahan tertentu, contohnya seperti zat-zat kimiawi untuk mengawetkan makanan sehingga bisa bertahan lebih lama hingga ke konsumen. Baik teman-teman, adapun informasi berikutnya yang akan Mam Irma sampaikan adalah kalian diharapkan bisa mengetahui atau mengenal informasi gizi serta komposisi bahan-bahan yang ada pada kemasan makanan ya. Ya, adapun informasi nilai gizi pada kemasan makanan tidak semuanya terlihat ya. Berikut ini Mam Irma coba sampaikan salah satu contoh kemasan yang di kemasan tersebut ada keterangan informasi nilai gizinya. Nah, ini salah satu makanan frozen. Di sana ada beberapa informasi nilai gizi yang biasanya ada pada kemasan, contohnya yaitu lemak, kolesterol, protein, karbohidrat, gula, dan juga garam. Oke, nah teman-teman, berikut adalah sedikit penjelasan tentang beberapa informasi nilai gizi yang biasanya ada pada kemasan makanan. Yang pertama adalah lemak ya. Umumnya lemak jenuh terdapat dalam makanan seperti daging, susu, keju, krim, minyak kelapa, kelapa sawit, minyak sayur, dan coklat. Konsumsi lemak jenuh terbukti meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Ya, jadi lemak itu ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh. Jadi kalau lemak jenuh itu biasanya bisa larut di darah manusia ya, dan biasanya bersahabat untuk kesehatan, berfungsi untuk meningkatkan energi untuk manusia. Lawannya adalah lemak tak jenuh. Biasanya lemak tak jenuh itu ya lemak yang tidak larut di dalam darah, biasanya bisa menimbulkan berbagai macam penyakit.
Baik teman-teman, kandungan informasi nilai gizi yang kedua selain lemak yaitu kolesterol. Anda disarankan untuk menjaga konsumsi kolesterol yang diperbolehkan dari makanan dengan jumlah tidak lebih dari 200 mg per hari. Ya, jadi ada porsi tertentu teman-teman ya, bukannya tidak boleh sama sekali kita mengkonsumsi kandungan kolesterol ini, tapi tidak lebih dari 200 mg per hari. Jika kadar kolesterol dalam tubuh terlalu tinggi, maka bisa menyebabkan resiko munculnya penyakit serius seperti penyakit jantung, stroke, dan obesitas ya. Nah, di kemasan contoh yang sudah Mbak Irma berikan ini berarti makanan kemasan ini memiliki kandungan 5 mg kolesterol ya, atau dilihat dari AKG-nya, angka kebutuhan gizinya adalah sebanyak 2%. Baiklah teman-teman, kandungan berikutnya adalah protein ya. Jadi seperti makanan lainnya, ada juga kandungan protein di makanan yang memiliki kemasan ini. Sama seperti lemak dan karbohidrat, protein merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Ketika Anda mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, maka sistem pencernaan akan memecah protein menjadi asam amino yang dibutuhkan hampir di seluruh bagian tubuh. Ya, jadi protein pada kemasan ini ya adalah sebanyak 7 gram atau sama dengan 12% dari AKG, angka kebutuhan gizi. Berikutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar yang akan digunakan oleh tubuh. Manfaat karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi serta untuk melakukan beragam aktivitas setiap harinya. Kalau kita lihat di contoh kemasan berikut ini, karbohidrat totalnya adalah 13 gram ya, atau sebanyak 4% dari AKG, angka kebutuhan gizi. Baiklah, selanjutnya selain protein, karbohidrat, berikutnya adalah gula atau sugar. Gunanya gula ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah untuk memperbaiki rasa maupun tekstur. Selain itu, gula juga berguna sebagai pengawet alami untuk makanan dan minuman sehingga bisa disimpan lebih lama. Nama lain gula pada kemasan makanan yaitu sukrosa, aspartam, sorghum, dan lain-lain. Ada banyak ya sebenarnya teman-teman nama lain dari gula. Nah, kalau untuk di kemasan ini gulanya 0 gram, berarti dia tidak mengandung gula sama sekali. Nah, makanan zaman sekarang ini sangat banyak ragamnya ya, dan hati-hati untuk pengkonsumsian gula karena pada kemasan tidak selalu dituliskan secara jelas untuk gula itu sendiri. Dia bisa disamarkan dengan penyebutan nama-nama lain dengan makna yang sama, yaitu gula. Jadi kalian harus memiliki pengetahuan mengenal berbagai macam item untuk menyebutkan gula dalam bahasa lain. Dan yang terakhir adalah garam atau natrium. Nah, ya, natrium sebenarnya merupakan mineral yang terdapat dalam berbagai bahan makanan alami ataupun olahan. Mineral ini bertugas menjaga keseimbangan elektrolit cairan tubuh dan volume darah sehingga tubuh bisa berfungsi dengan normal. Makanan yang tinggi natrium bisa menyebabkan gagal ginjal, tekanan darah tinggi, dan stroke. Nah, kalian harus mengurangi atau meminimalisir penggunaan garam ataupun natrium pada makanan. Coba diperhatikan di sini di contoh kemasannya, kandungan natriumnya sangat tinggi ya teman-teman, 230 mg atau sama dengan 16% dari AKG. Oke, di bawahnya ada
persen AKG ya, berdasarkan kebutuhan 2150 kilokalori, kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, jadi memang kebutuhan gizi manusia pada umumnya adalah kurang lebih sebanyak 2000 kilokalori. Nah, jadi ini tadi adalah informasi mengenai nilai gizi pada makanan berkemasan. Baik teman-teman, itu tadi mengenai informasi nilai gizi yang ada pada kemasan makanan atau label makanan. Dan berikut ada informasi ekstra yaitu mengenai komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan yang berkemasan ya. Boleh dibaca di sini ada contohnya karena kebetulan ini adalah makanan cepat saji yaitu nugget ya, nugget. Jadi di sini ada beberapa bahan-bahan yang kalian bisa lihat di contoh kemasan yaitu daging ayam 45%, keju, tepung roti, tartazin, air es, tepung butter, minyak goreng, isolat protein kedelai, serat gandum, tepung terigu, pati, kentang, gula, garam, susu skim, bumbu ayam yang mengandung penguat rasa monoatrium glutamat, bawang putih bubuk, natrium, bahan natriumnya pengawet kalium sorbat dan antioksidan natrium etorbal. Ya, jadi di sini tidak disebutkan secara detail dan kebanyakan kemasan-kemasan tidak menyebutkan secara detail apa kandungan yang terdapat dalam makanan cepat saji yang mereka produksi. Nah, di sini juga ada lama penyimpanan. Kalau di sini adalah nugget, contoh nugget yang harus disimpan dalam jangka waktu 1 hari untuk suhu ruang dan 16 hari jika suhu ruangnya 0 sampai 5 derajat Celcius dan sampai 12 bulan jika suhu ruangannya 18 derajat Celcius. Jadi kalau makanan cepat saji yang Mem Irma contohkan ini akan bertahan hanya selama 1 hari pada suhu ruang. Jika ingin lebih lama boleh dimasukkan ke pendingin ataupun lemari es jika ingin tahan lebih lama. Baik teman-teman, untuk materi hari ini sekian dulu. Sekali lagi informasi ini Mem sajikan agar kalian aware ataupun hati-hati dalam memilih makanan kemasan. Jikapun kalian harus mengkonsumsi makanan kemasan, sebaiknya tidak dikonsumsi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama karena kandungannya yang tinggi akan garam ya, bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Sekian informasi yang Mbak Irma sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.